saya ngebuang rokok kayak gini. Masih inget banget. Cek, saya ngerokok aja gini. Gak mikir ada apa-apa, kayak gini aja. Fajar ngeliat. Gak, ojo kaya kuwi. Koroli kok kaptennya buru kenyami kowe. Karena dia logatnya emang sebenarnya orang Pekalongan, jadi agak beda sama saya logat Jawanya. Apa sih Jar? Kayak gitu kok. Ojo. Kowe ojo doyan ke laut bol. Gituin sama si Fajar. Itu saya sempat ya elah kayak gitu doang. Fajar ya kesel lah dia. Fajar itu turun. Dan kamar kapten di atas nih, yang kemudi di atas. Fajar turun, saya masih ngemudiin kapal. Dari Fajar turun itu kisaran 5 menitan. Kan dari jarak saya ke, kan ada kayu nih Mang Saya ngeliat itu ada yang nengok dari kayu. Jadi modelnya kayak kayu jati kayak gitu. Terus ada bambunya juga nempel. Itu kayak, pertama pikiran saya itu kayak bendera kena air laut. Jadi kayak lepek gitu Mang Gini aja. Apaan itu? Karena samar-samar, gelap kan. Jadi nggak bener-bener ngeliat pure itu apaan. Pertama saya ngeliati apa sih gitu. Jadi nengok lagi begini. 2 kali nengok, saya mulai terfokus nih Mang Jadi kayak nunggu dia beneran kayak gini, itu beneran bendera atau bukan. Pas posisi saya lagi ngepas ini kan deket kaca nih. Jadi saya agak kedepanan kayak gini. Itu pas nengok kayak gini Mang itu mukanya tuh korengan. Jadi di sebelah kanan tuh muka kayak Chinese, agak cabi. Pas dia full kayak gini itu koreng semua. Di situ saya kaget, saya puterin kapal. Wah, kapal itu muter Mang Orang yang di depan itu jatuh. 2, kapal oleng. Itu kalau ditabrak obak samping, kelar Mang ABK yang di belakang nih, kan pembatasnya lempeng nih. Yang pada di belakang kayak si Kebo atau yang lain lah, ABK yang lain. Geprak tuh lempeng. Pembatas antara kamar ABK sama kamar kapten, geprak. Siapa nih yang layaran gitu. 1:30 itu kapten keluar. Jadi turun dari kamar ke belakang, nepok saya gini. Cegakan kelamu neng kene. Ake sing ngilang. Mancing. Jadi disuruh jangan banyak lamun, suruh naik masuk tidur gitu. Saya tidur, tiba-tiba itu ya kisaran 15 menit atau 20 menitan itu Mang Tiba-tiba saya itu bangun di antara pepohonan, ya hutan pinus kayak gitulah, tinggi. Lah, ini di mana? Ini sekeliling itu pohon semua. Saya lagi bengong, tiba-tiba dari belakang ada yang manggil. Mas. Belum sempat saya noleh, panggilan ketiga megang tangan saya. Mas, lagi ngapain di sini? Seperti nyata ya? Nyata, dan saya sadar kalau saya kan tidur di kapal. Saya nanya ke dia juga kayak gitu. Saya juga nggak tahu Mbak. Perasaan kan saya tadi di kapal, kok di sini? Udah ikut aja. Sosok ceweknya seperti apa? Sosok ceweknya itu cantik, cabi, pakai kemben, dan kayak apa ya, kalau orang lahiran itu apa kayak namanya, kain kayak gitu loh, kain batik gitu kalau orang mau lahiran. Saya ngeliat pertama ke dalam itu ya kayak apa ya, kayak desa-desa zaman dulu gitu lah. Jalan ngikutin dia. Jadi ini yang pertama lihat saya itu di sebelah kiri itu ada rumah panggung tuh panjang. Sama ada nenek-nenek sama anak kecil telanjang baju, ada 2. Terus salah satunya itu ada yang make kayak kalung hitam tuh mah di tengah-tengahnya kotak begitu loh, hitam kotak. Besoknya saya ngomong Pak Dep, ngebuang abu rokok ke patung Dekuan In. Kedua saya masak nasi goreng di Kalimantan. Wah, dibacotin loh segala macem gitu. Saya nerima. Saya sempat ngomong juga, yaudah Cap, saya balikin duit 4 juta, anterin saya ke Jakarta. Udah saya kerja dari kemarin gak usah dibayar, gak apa-apa. Gak bisa, emang gampang, ini Kalimantan. Perjalanannya ke Jakarta berapa buat nganterin kamu doang. Ngambil yang lain, Sol itu ngangkat jangkar Mang Dia turun, ngangkat jangkar ke pulau tersebut Mang Bedanya pas kita datang pertama kapal rame kan kayak pasar malam, keduanya kapal kita doang. Kapten ini
kan buka baju, pakai kolor nih. Dia berdiri naik haluan Mang sambil bawa kertas segini nih, ada tulisan Cinanya semua, pegang kayak gini, dia ngobrol ngadepnya ke arah pulau. Cuma ada suaranya tapi nggak ada sosoknya. Suaranya ada perempuan, tapi nggak jelas dia ngomong apa nih perempuan ini, tapi nggak ada sosoknya. Kita ngintip, saya Mas Ihan tuh ngintip di lubang-lubang lempeng gitu loh, dikit doang gitu, ada suaranya hembusan kayak angin gitu, tapi perempuan. Setelah kayak ngobrol-ngobrol Mas Ihan, wis gak aja wis disebar itu kuning-kuning, kertas kuning ada gambar Cinanya, tulisan Cina warna merah, dibuang. Nggak tahu ritual apa, saya nggak paham kan. Setelah itu alhamdulillah emang kejadian ke saya udah nggak pernah. Terus dia ngomong, tulisin nomor, ntar kalau saya nggak ada apa-apa, nggak ada umur, kamu teleponin ini. Apaan sih Twin, jangan ngomong kayak gitu. Terus saya tidak kuat, enggak. Wah, ini bentar lagi nih, 3 hari lagi kita balik ke Jakarta, lu katanya pengen main kesini. Saya bilang gitu Mang enggak kuat. Cemen saya coba kuatin dia gitu loh. Saya mau lanjut mancing, bawa pancing, baru saya turun 3 atau 2 tangga, tek ada dia gini. Saya nggak ke atas, saya ke bawah. Kok tuh panggilin bocah-bocah, jar Martin, lari semua ke atas, lewat Mang dari situ langsung kaptennya sol, jangkarnya naikin, langsung kita ke Jakarta. Kan bingung, nggak ada yang punya sarung, jangan kan kain kafan, sarung aja nggak punya, bingung dong. Ini gimana nih? Si almarhum udah bawa. Saya ikut ngangkat juga kan, di situ ngangkat, badannya kan gede, bengkak kayak gajah gitu, kaki gajah cuma sebadan. Tapi yang heran apa, dari sini doang ke bawah, dari sininya ya tangan juga masih wajar, kayak biasa lah. Kita angkat, taruh di atas palka nih, bingung, masa iya mau kayak giniin nih manusia, ini almarhum masa mau diginiin. Akhirnya ada yang inisiatif, kalau nggak salah si Acil, motong plastik cumi Mang ada 3. Jadi dipotong sebelah sininya ada 3, dibrongsong, itu dimasukin ke plastik. Kita buntel plastik putih. Jadi ya maaf kayak paket lah. Kita bungkus, taruh nih ke palka nomor 2 di Fisher. Sambil perjalanan balik, dia meninggal, si almarhum meninggal, ya kita langsung perjalanan balik. Perjalanan itu sambil di jalan tuh kayak, iya Mas ya, bener ya Mas ya, iya pasti bawa orang.